Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga pada hari ini kita masih bisa mempelajari matematika dengan materi histogram dan poligon frekuensi. Salawat dan salam pasti dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya termasuk kita. Seperti biasa, saya memperkenalkan diri, nama saya Sahrom, SMA Negeri 4 Kota Bogor. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang histogram dan poligon frekuensi. Jadi yang akan saya jelaskan tentang histogram dan poligon frekuensi. Penyajian tabel distribusi frekuensi dalam bentuk diagram dapat disajikan dalam bentuk histogram ataupun poligon frekuensi. Jadi histogram dan poligon frekuensi ini berhubungan dengan penyajian tabel distribusi frekuensi dalam bentuk diagram. Lalu histogram merupakan diagram batang di mana batang-batangnya saling berimpit. Sementara diagram batang yang biasa, batang-batang tidak berimpit, terpisah. Ya. Untuk histogram, batang-batangnya saling berimpit. Lalu, apabila titik tengah puncak batang histogram dihubungkan dengan ruas garis, maka diperoleh poligon frekuensi. Lalu sekarang perhatikan contohnya. Contoh, perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Ada tabel distribusi frekuensi. Lalu buatlah histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi berikut ini. Ini harus kita buat histogram dan poligon frekuensinya. Nah, ada langkah-langkah untuk membuat histogram dulu. Jadi, histogram langkah-langkah yang pertama di sini buat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Jadi dibuat. Nah, ini sumbu mendatarnya, ini sumbu tegaknya. Ya. Selanjutnya, tuliskan tepi bawah atau tepi atas pada sumbu mendatar. Dituliskan. Nah, ini kita tuliskan di sini. Jadi tepi bawah, tepi bawah, tepi bawah, tepi bawah, tepi bawah, tepi bawah, tepi bawah. Untuk kelas mana saja? 151 merupakan tepi bawah. Untuk kelas yang pertama 154,5, jadi 151,5 merupakan tepi bawah kelas pertama. 154,5 merupakan tepi atas kelas yang pertama juga. Nah, 154,5 ini bisa jadi merupakan tepi bawah kelas yang kedua. Begitu pula untuk seterusnya. Lalu di sini di sumbu mendatar ini ada lambang dua seperti ini. Artinya terputus ini, diputus dulu. Kenapa diputus? Artinya dari 0 terus ada 1, 2, 3. Nah, terputus dulu di sini. Ini artinya menyatakan ini bilangan yang ada sebelum dari 151,5. Jadi di sini diputus di sini. Karena kalau kita tuliskan di sini misalnya lurus di sini tidak terputus, itu salah. Ya, itu. Nah, lalu selanjutnya
Selanjutnya, tuliskan frekuensi pada sumbu tegak. Di sumbu tegak, tuliskan nilai-nilai yang merupakan frekuensi atau jumlah frekuensi dari tabel yang akan kita buat histogramnya. Nah, di sini ada 3, 4, 5, 7, 10, dan 11. Nah, kenapa ada 15 di sini? Tadi di awal. Di awal tuh dibuat skalanya dulu ada 5, 10, 15. Untuk apa? Untuk memudahkan menulis ini angka 3, 4, 7, 11 gitu ya. Untuk memudahkan saja. Yang selanjutnya, buat batang persegi panjang pada tepi bawah atau tepi atas yang sesuai dengan kelas masing-masing pada sumbu mendatar dengan tinggi batang sesuai dengan banyaknya frekuensi. Nah, tuh. Ya. Kita lihat ini kelas yang pertama. Kelas yang pertama frekuensinya 7. Lalu kelas yang pertama tepi bawah batas bawahnya 152, batas atasnya 154. Berarti harus kita cari dulu tepi bawahnya. Nah, untuk tepi bawah kelas yang pertama, tinggal kurangkan aja kemarin itu 0,5. Berarti 152 dikurangi 0,5 dapat 151,5. Untuk tepi atasnya, tepi atas kelas yang pertama tinggal tambahkan 0,5. 154 tambah 0,5 dapat 154,5. Tuh. Frekuensinya berapa? 7. Maka kita buat ya, ini. Lalu hubungkan dari sini buat dari 151,5, 154,5 dibuat persegi panjangnya. Nah, begitu juga untuk kelas yang kedua. Kelas yang kedua batas bawahnya 155. Berarti tepi bawahnya berapa? Kurangi 0,5, 154,5. Tepi atasnya berapa? Kelas yang kedua ini 157,5. Apa batas atasnya 157? Tepi atasnya bertambahkan 0,5. Jadi 157,5. Hubungkan. Nah, begitu pula untuk kelas-kelas yang lainnya, tinggal dibuat persegi panjangnya. Nah, ini kita buat persegi panjangnya sesuaikan dengan frekuensi yang ada, ya, tinggi persegi panjangnya. Tuh sudah. Ini disebut dengan histogram. Jadi diagram batang ini yang berasal dari tabel distribusi frekuensi disebut histogram. Nah, dari histogram seperti tadi disampaikan di awal akan kita buat poligon frekuensinya. Nah, poligon frekuensi. Apabila titik tengah puncak batang histogram dihubungkan dengan ruas garis, maka diperoleh poligon frekuensi. Ada puncak-puncaknya nih. Puncak-puncaknya. Nih, puncak-puncak dari dari histogram. Nah, untuk yang pertama ada puncaknya di sini. Sebenarnya tidak usah dituliskan, dibuat bulatan ini juga tidak apa-apa. Itu untuk agar kita mengerti saja, ya, agar kita mengerti. Jadi bulatan ini hanya untuk membantu saja. Kalaupun tidak dituliskan bulatannya, tidak apa-apa, tidak wajib, ya. Ini hanya untuk membantu saja. Jadi di kelas yang pertama, ada puncaknya nih, ada tengah-tengahnya nih. Di puncak dari kelas yang pertama, batang yang pertama, kita tuliskan di sini, ya.
Lalu batang yang kedua ini sebagai puncaknya. Lalu hubungkan dengan ruas garis. Nah, hubungkan. Begitu pula untuk kelas yang lain. Nah, terus hubungkan. Tentukan lagi tengahnya dari puncak. Hubungkan lagi. Tentukan juga puncak, tengah-tengahnya, hubungkan lagi. Tentukan lagi puncak. Hubungkan lagi, tarik garis. Itu. Lalu kita belum beres sampai di sini. Nah, di sini karena setengahnya nih dari ini tuliskan di sini setengahnya. Jadi besarnya setengah dari sini sama. Nah, tarik ke sini. Ya, tarik. Nah, jadi panjang itu sama dari sini ke sini dengan dari sini ke sini. Setengah dari panjang kelas. Ini tambahkan ke sini. Ya, untuk apa? Untuk menarik dari sini ke 0. Gitu ya. Nah, hubungkan. Sudah. Selanjutnya tambahkan untuk yang satunya lagi harus ada di sini di sumbu mendatarnya. Nah, buat ini panjangnya sama dengan ini. Ya. Nah, lalu hubungkan. Nah, yang berwarna merah ini garis yang ruas garis yang menghubungkan titik ini itu disebut dengan poligon frekuensi. Lalu yang batang-batang ini disebut dengan histogram. Itulah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dan ada manfaatnya. Setelah ini silahkan kerjakan tugas terstruktur ya. Kerjakan dengan sebaik-baiknya, yaitu membuat histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi yang diketahui. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat selalu, ada di dalam ampunan, bimbingan, dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.